Apa yang menyertai penyakit? Gangguan dada, nyesek, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita berupa kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita alhamdulillah dipertemukan kembali. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menampaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, penciptaan Allah, hikmah Allah menciptakan organ-organ tubuh ini sangat banyak. Maka Al-Imam Al-Luqai menyebutkan di dalam Miftah dari Sada bahwasanya seorang kaum muslimin yang mempelajari tubuh manusia, seorang kaum muslimin yang mempelajari tubuh manusia ini digunakan untuk menambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk menambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang tabib, seorang pengobat belajar anatomi tubuh, belajar hikmah dari penciptaan organ manusia, fungsi penciptaan, asal penciptaan dan fungsinya atau hikmahnya, ini digunakan untuk pengobatan. Kata Imam Al-Qayyim, bandingkan betapa jauh tujuannya. Yang satu tujuannya adalah akhirat untuk bersyukur kepada Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satunya adalah untuk dunia, yakni untuk urusan badan semata. Akan tetapi yang paling baik adalah manakala tentunya kaum muslimin akan tetapi juga mempelajari untuk kedua-duanya. Yang pertama, mempelajari di saat sehatnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikala sakitnya untuk pengobatan, untuk menyehatkan dirinya, menjaga kesehatan yang telah hilang. Karena yang namanya kesehatan itu bukan upaya kan, tetapi karunia. Sehingga upayanya adalah menjaga kesehatan yang hilang. Ya, di mana kesehatan merupakan karunia, disyukuri, kemudian dijaga. Ya, maka bismillah semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Adapun kemudian beberapa organ yang sangat menakjubkan kata Imam Al-Qayyim dalam Miftah dari Sada, ada organ yang di dalam seperti kolbu, kemudian ada organ yang di dalam juga seperti paru, kemudian ginjal, kemudian perut besar, kemudian perut kecil, kemudian hati, ya, dengan segala fungsinya yang sangat luar biasa. Kemudian juga ada organ yang di luar seperti mata, rambut, telinga, dengan fungsinya yang sangat luar biasa, dan semuanya saling berhubungan. Semuanya saling berhubungan. Suatu contoh, mata berhubungan dengan kolbu, kemudian telinga berhubungan dengan kolbu. Apa yang dilihat kemudian disampaikan informasinya ke dalam kolbu, ya. Dari kolbu kemudian disampaikan melalui mata, gitu. Begitu pula dengan paru-paru yang merupakan kipasnya daripada kolbu. Ya. Dia juga sehat dan sakitnya itu ikut mempengaruhi badan. Entah itu kulitnya, terkadang emosinya, mempengaruhi kolbu juga. Makanya ketika organ paru itu lemah, maka kolbu secara abstrak, kolbu secara fungsi pun akan ikut bermasalah. Terkadang sedih, ya, sedih bisa melukai organ paru-paru, atau paru-paru bermasalah akan bisa menyebabkan seorang menjadi sedih dan seterusnya. Ini suatu mata rantai yang tidak hilang. Tidak tahu manusia, maka organ tubuh akan tetap bekerja dan berjalan tanpa pengetahuan kita. Kita tahu ataupun tidak, kita faham atau tidak, maka Allah menitahkan badan kita ini berjalan profesional,
ya, bekerja profesional, meskipun yang punya badan mungkin tidak profesional, ya kan, tapi organ tubuh ini sangat profesional, ya, seperti kolbu selalu berdetak, kemudian paru-paru selalu mengolah nafas, kemudian organ pencernaan selalu mencerna makanan, demikian terus teratur, ya, dan tidak kemudian satu istirahat kemudian yang lainnya juga istirahat, itu bisa mati kita kalau jantung istirahat. Dan pada kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang gangguan organ paru. Di antaranya adalah sering kita dengar ada gangguan paru, entah itu flek paru, kemudian infeksi paru, ya, kemudian batuk dikarenakan kelemahan energi vital paru, atau sering kita dengar ada istilah pembengkakan di paru atau tertumpuknya cairan yang ada di paru. Dalam pengobatan klasik, paru-paru mendapatkan rutubah, mendapatkan cairan ini dari tihal, dari perut kecil, yang sejatinya hendak dijadikan sebagai basis energi vital yang dibantu dari energi haroro dari kolbu, sehingga menjadi energi vital paru untuk pertahanan tubuh. Akan tetapi ketika paru-paru itu lemah, maka penerimaan dia cairan dari tihal atau dari limpa terkadang dia tidak mampu. Di mana seharusnya balgomnya, kotorannya, ampasnya ditekan turun ke usus besar, itu ya, kemudian dibuang, terkadang dia tidak mampu. Ya, maka terkadang menjadi dahak, menjadi reak, atau bahkan menjadi tertimbun sehingga terendam, ya, atau bisa mengakibatkan pembengkakan pada paru. Ini banyak hal. Maka dari Dapur Sehat Roja kami menyediakan resep yang praktis untuk hal yang demikian. Saya menggunakan satu kunyit, ya, kemudian juga bawang putih, ya. Saya menggunakan sepotong kunyit, kemudian bawang putih, dan di sini ada gula batu. Saya ingin pakai yang praktis saja. Ya, sebenarnya banyak hal, ya, bisa pakai jahe kemudian habatus soda, bisa juga pakai jahe kemudian kayu manis, atau jahe kemudian kapulaga, gitu ya. Nah, kali ini saya ingin menggunakan kunyit, bawang putih, dan gula batu, ya. Ini cukup kita gunakan 2 siung bawang putih, kemudian 1 potong kunyit, ya, kemudian gula batu secukupnya. Ini kunyitnya kita potong. Kalau kunyit dikupas, kalau jahe bisa tidak dikupas, ya. Kalau kunyit dikupas, kalau jahe bisa tidak dikupas. Kemudian juga bawang putih kita potong. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam panci. Dengan air, kita sudah masukkan air tadi. Ini dengan air, ya, tidak usah terlalu banyak airnya ini. Ini airnya cukup 1 gelas. Kita didihkan, dan api kecil kita didihkan. Sampai mendidih, baru kemudian kita angkat dan kita masukkan, tapi kita saring ampasnya agar tidak masuk. Jadi kita didihkan sampai mendidih. Cara kerja dari kunyit bawang putih, sengaja kita bikin demikian. Kunyit bawang putih kemudian gula batu. Kunyit ini saya tidak membahas tentang kandungan kimia dan efek farmakologinya yang memang kadang digunakan sebagai anti infeksi, ya. Kemudian digunakan untuk anti nyeri, gitu. Tapi kunyit ini juga secara klasik dimanfaatkan berdasarkan tabiat atau berdasarkan karakteristiknya. Di mana kunyit ini memiliki 2 sifat yang istimewa. Jadi umbinya ini memiliki sifat dingin, rasa yang pahit, sedikit pedas. Sementara rimpangnya ini memiliki sifat yang hangat, ya. Jadi beda, umbi memiliki sifat yang dingin, rimpangnya memiliki sifat yang hangat. Tetapi rasanya sama, pahit, sedikit pedas. Nah, sedikit pedasnya kunyit ini menguatkan paru, mencegah agar paru tidak terserang angin. Ini membentengi paru agar tidak terserang angin. Kemudian pahitnya ini menjaga keutuhan, kekeringan paru tetapi tidak panas, ya. Jadi menjaga agar paru selalu pada posisinya. Karena sifat paru ini kering, dia menjaga agar paru tidak
terlalu banyak penumpukan cairan lembab yang ada pada paru sehingga dia mengeringkan. Pahitnya mengeringkan pembengkakan atau mengecilkan pembengkakan atau mengeringkan dahak dan reak yang ada di paru. Ya. Sementara hangatnya itu memupuk energi vital, maka saya gunakan rimpang untuk paru. Ya, adapun bawang putih ini memperlancar, pedasnya mengeringkan, kemudian memperlancar peredaran darah, ya, sehingga membantu kinerja paru. Walaupun sebenarnya kalau boleh ditimbang siapa yang menjadi raja, tentunya kunyit rajanya, bawang putih itu menterinya gitu ya. Adapun gula batu ini sebagai pengharmonisnya. Karena terkadang ada beberapa bahan obat yang terkadang disebut oleh para pengobat itu tidak harmonis. Contoh misalkan ketemunya antara cengkeh dengan kunyit. Itu para pengobat pada zaman dahulu, ini dari tahun dulu ya, artinya tahun ratusan dulu, tahun 25 Masehi itu sudah disebut ini dua bahan obatnya sebenarnya nggak selaras, artinya nggak harmonis. Nah kalau bertemu ini nggak cocok, akan bisa menjadi racun. Walaupun racun dalam arti pengobat klasik, bukan racun dalam arti orang awam. Artinya racunnya itu racun kelebihan tabiat ya, entah itu terlalu panas ya, entah itu terlalu kering gitu. Dan ini nggak cocok, maka harus ada pengharmonis. Dan gula batu ini manisnya ini mengharmoniskan antara kunyit dengan bawang putih, kemudian antara formula ini dengan perut itu, sehingga harmonis. Nah, ini sudah mendidih, setelah mendidih kemudian kita matikan ya, kemudian kita ambil ampasnya, nggak usah dibawa. Tas 1 gelas. Ini bawang putihnya boleh diambil. Jadi kembali saya jelaskan bahwasanya formula antara kunyit dengan bawang putih ini selain dia mengembalikan paru-paru ke tabiat aslinya, yakni bersifat kering, kemudian dia juga mengembalikan paru kepada kesejukan karena itu sifat aslinya kering dan sejuk. Kemudian juga mengembalikan paru agar bisa mengelola nafas, mengelola cairan ya. Dan mengeringkan cairan tadi yang sudah terjadi pembengkakan, terjadi penumpukan yang ada pada paru. Ya, adapun gula batunya digunakan untuk mengharmoniskan antara bawang putih kemudian kunyit, kemudian mengharmoniskan antara bahan obat dengan perut. Karena terkadang beberapa orang itu tidak cocok ya dengan bahan obat itu sendiri. Tapi bagi yang suka manis boleh ditambah, bagi yang tidak pun orang-orang yang ada gula gitu, maka tidak masalah kalau tidak menggunakan gula batu ya. Tapi boleh diganti dengan madu ketika sudah dalam keadaan hangat tersedia, baru boleh ditambah dengan madu. Demikian resep sehat dari Dapur Roja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwata Islam wa azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini. Kembali kita bisa bertemu dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah Sinse sudah
bersama kita di studio untuk menemani kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sinsi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Baik, kita kembali ke Sinsi Abu Muhammad. Sinsi, di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan tema mencegah dan mengobati pembengkakan paru ya. Bahan-bahan racikannya 1 ruas kunyit, 2 siung bawang putih, gula batu, dan air putih. Baik, Sinsi, ini tadi dikatakan paru-paru yang merupakan kipasnya kolbu ya. Ini sehat sakitnya itu ikut mempengaruhi badan, entah itu kulitnya, terkadang emosi yang mempengaruhi kolbu. Makanya ketika organ paru itu lemah, maka kolbu secara abstrak, kolbu secara fungsinya pun akan ikut bermasalah, benar ya, Sinsi? Nah, ini hubungannya dengan proses terjadinya pembengkakan paru ini seperti apa, Sinsi? Baik, terima kasih pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, yang selalu kemudian seluruh pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, ini pembahasan yang cukup bagus apalagi di kondisi yang seperti ini ya. Gangguan paru itu teramat sangat banyak mengganggu ya. Karena musimnya juga musim dingin seperti ini. Sebenarnya kasus adanya pembengkakan di paru itu sebenarnya terkadang dimulai dari radang paru. Adanya radang paru, kemudian kantong udara dapat berisi cairan atau nanah, terkadang demikian. Ya, atau infeksi paru yang menimbulkan peradangan pada paru. Ya, sehingga kantong udara di salah satu atau di keduanya itu salah satu bilik paru atau dua paru-paru ini dapat berisi cairan, bahkan terkadang berisi nanah. Dari situlah kemudian terjadinya pembengkakan. Ya, dan barulah setelah terjadi pembengkakan kemudian akan berimbas kepada organ-organ yang lainnya. Adapun gejala-gejala yang timbul di antaranya ya kan ini ada istilah sebenarnya pembengkakan paru itu kalau dalam istilah umum itu biasa kadang-kadang disebut sebagai pneumonia gitu ya. Diawali dari radang paru kan. Beberapa yang saya kumpulkan gitu ya dari beberapa data seseorang yang terkena radang paru-paru, pembengkakan paru gitu ya, yang sudah mengalami pembengkakan paru baik berisi nanah ataupun berisi cairan, dan biasanya rawan kematian pada anak-anak pada balita sama orang tua 65 tahun ke atas. Itu biasanya demikian. Adapun penyebabnya sangat bervariasi kalau di dalam klasik saya kumpulkan datanya. Ya. Dan saya berharap juga para pengobat tradisional dan pengobat klasik itu lebih cepat ya mengumpulkan data ketimbang saya. Ya, karena saya mengumpulkan data saya sudah nggak mengumpulkan data lagi, udah lama udah nggak mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu hanya yang diperlukan saja. Karena mengumpulkan data juga bukan perkara yang gampang karena harus ditelaah juga. Jadi satu penyakit yang kemudian sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, kemudian dijudge dia adalah pembengkakan paru yang diawali oleh radang paru atau infeksi paru gitu ya. Ternyata gejalanya itu macam-macam, keluhannya itu macam-macam yang timbul. Ada pembengkakan paru dengan gejala awal akut kemudian batuk. Mulutnya kering, selalu haus. Kemudian terkena dingin itu dia takut dingin, jadi nggak berani dia terkena hawa dingin, entah itu angin, entah itu air. Suhu tubuhnya demam tinggi, ya
Ada terkadang disertai dengan haus ringan, ya terkadang disertai dengan sesak nafas, gitu ya. Sesak nafas. Ya. Ada juga yang disertai dengan tidak terlalu menyukai dingin, kemudian hidungnya mampet, sulit bernafas. Ya. Dari tenggorokan itu sulit bernafas. Ini kasus pertama. Pembengkakan paru dengan gejala yang demikian, Ya. ya, itu dikarenakan sindrom angin atau pola penyakit serangan angin yang datang dari luar, ya, yang kemudian dia bertahan di luar, tapi artinya melukai kinerja paru untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang datang dari luar. Makanya ada istilah paru-paru pori-pori, dia di dalam penjagaan dia ke arah fungsinya dia yang menguatkan pertahanan tubuh bagian luar. Ya. Karena sering disebut bahwasanya paru-paru itu yang menggerakkan energi vital tubuh bagian luar, ya, petugasnya. Nah, ini biasanya adalah pertahanan, kelemahan paru yang kemudian gejala awalnya masih seperti itu, artinya masih gejala yang ringan, tapi sudah ada radang, sudah ada cairan di dalamnya. Ya. Selain bahan tersebut yang telah kita sebutkan tadi di video, itu makanan-makanan yang bagus adalah diantaranya ada apel. Boleh apel merah, boleh apel hijau. Kemudian lemon. Diambil airnya, kadang-kadang orang-orang macam-macam ya, bisa air hangat dikasih lemon, ya, atau dipotong-potong ditaruh kemudian diminum sekian jam kemudian juga ubi jalar cemilanya, ini ubi jalar juga efektif, ya. Kemudian tahu, ya, jadi kedelai yang sudah olah, gitu ya, olahan kedelai yang kemudian menjadi tahu, artinya lauknya itu bagus, tahu, kemudian tomat, ya. Kemudian gulanya gula batu yang bagus. Kemudian parsley. Ini termasuk makanan-makanan yang efektif, ikut membantu atau bisa dikatakan makanan obat. Bisa dikatakan sebagai makanan obat, ya. Kalau tadi kunyit, bawang putih, gula itu sebagai obatnya, kalau ini makanan obatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembengkakan paru yang disertai dengan batuk dan terengah-engah. Jadi batuk gampang terengah-engah, naik tangga terengah-engah, ya. Napasnya kurang lancar. Atau disertai dengan batuk yang ludahnya mengandung darah, tapi darahnya darah halus, jadi darahnya bukan kental, nggak kental. Ya. Atau pembengkakan paru dengan gejala yang timbul adanya lendir kuning yang ada di dalam paru, ya, kemudian ketika dibatukkan jumlahnya banyak. Ya. Ini juga. Kemudian juga pembengkakan paru dengan gejala mulut kering, dengan keinginan untuk membasahi mulut, tapi bukan untuk minum. Jadi pinginnya kumur, gitu. Kayak kering gitu, ya. Kayak kering, tapi dia bukan untuk minum, tapi hanya membasahi mulut saja. Nah, ini saya catat, walaupun kasusnya bukan banyak orang, ya, tapi ya, karena memang ada, ya kita catat juga. Ada juga yang seperti itu. Di jas adanya pembengkakan paru, ya, dari radang, kemudian dia mulutnya serasa kering. Kesukaannya itu membasahi mulut. Jadi umur, kemudian keluarin sedikit-sedikit gitu. Ya, jadi hanya konsultasi lama juga nggak bisa, dia harus ini dulu. Ini emang nggak betah. Atau pembengkakan paru yang disertai dengan gejala demam tinggi yang tidak turun pada jangka waktu yang panjang. Ini banyak, pada kasus ini banyak. Kemudian pembengkakan paru disertai dengan batuk yang ringan, atau dengan gejala nafas tertekan dan cepat, gitu. Tapi kayak tertekan. Dan ada juga, ini juga masih satu pola. Ya, ini pembengkakan paru dengan gejala urinnya sedikit, buang air kecilnya itu sedikit. Dan ada juga gejala pembengkakan seseorang yang dihukumi adanya pembengkakan paru, kemudian gemetar orangnya. Gemetaran ya. Dan juga ada gejala yang ludah yang warnanya
kecoklatan. Jadi dia nggak batuk, nggak usah batuk, nggak usah. Jadi ketika dia ngeludah, warnanya udah kecoklatan. Atau disertai haus atau sulit bernapas dengan suara ludah. Jadi ketika napas itu kayak ada suara ludah, bukan suara dah. Kalau suara dah kan grok dia. Jadi seret itu ada kayak ada suara ludah. Maka gejala-gejala yang muncul ini saya kumpulkan beberapa orang. Jadi ini berapa orang itu ya? Waktu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang. Dengan keluhan ternyata ini pembengkakan paru dikarenakan pola energi vital dan ludah yang panas. Jadi cairan ludah, bagian ludah dan energi vital itu panas. Jadi panasnya cairan dan energi vital yang berlebih dari paru. Ya. Adapun selain obat yang di video, maka makanan yang bagus diantaranya adalah pisang, kemudian jamur hitam, ya, kemudian garam. Ini biasanya kalau di kelas kenapa pisang itu bisa 1 kali pertemuan, karena pisang itu sifatnya demikian, makanya untuk ini. Tapi ini kan enggak, bukan itu kita jelasinnya. Kemudian jamur hitam, garam, kemudian bayam, ya, kemudian juga stroberi, ya, kalau buahnya juga bagus. Kemudian rebung bambu, kemudian mentimun, itu juga bagus. Kemudian daun bit, bukan bitnya tapi daun bitnya, kemudian peppermint atau daun mint, teh dengan daun mint, kemudian juga garam, ya biasanya kalau mau tidur minum air garam dulu. Kemudian agar-agar. Kemudian lobak, ya baik dimasak atau di jus. Kemudian kurma juga efektif digunakan. Kemudian jahe segar, ya. Kemudian lada hitam, lada putih, lada ya hitam putih semuanya bisa. Ya. Kemudian asparagus dan buah pir. Ini semua efektif. Ya, ini dikarenakan sindrom energi vital dan ludah yang panas, atau energi vital dan cairan atau haror dan rutubah terpengaruh sama haror, panas berlebih. Kemudian kasus yang ketiga, yakni pembengkakan paru dengan gejala lambat dan lama merespon. Jadi ketika kita tanya namanya siapa, jadi dia gitu dulu nih kan, nama aja deh. Jadi dia komunikasi itu agak lambat merespon. Ya. Ini makanya karena kasus ini itu ketika pasien nggak terlalu banyak, pasien itu sedang. Kalau pasien itu misalkan bakti sosial gitu ya, itu susah karena kan buru cepat dan kita tidak bisa mengkawal gitu ya, tidak bisa mengkawal perkembangannya. Pertemuan kedua bagaimana, pertemuan ketiga bagaimana gitu. Maka uji cobanya ya harus ketika dalam keadaan memang kita niat ya. Jadi kalau orang tersebut tidak membawa data dari rumah sakit ya kita tidak bisa melakukan penelitian gitu ya. Makanya kalau untuk saat ini belakangan ini ya saya sudah tahun-tahun inilah sudah jarang melakukan penelitian, kecuali yang memang beberapa hal yang memang dibutuhkan, antaranya ini misalkan. Kalau ini udah lama. Kemudian pembengkakan paru juga dengan gejala nyeri di dada, jadi dadanya nyeri, atau pembengkakan paru dengan gejala sulit di dalam mengucap. Kalau dia tadi lambat respon satu, tapi ada juga yang nggak lambat sebenarnya, tapi mau ngomong udah gini-gini dulu dia. Apa Pak? Pokoknya maksudnya jadi mengucapnya itu susah. Ya. Ini saya tulis juga. Kemudian dengan gejala demam tinggi, dengan gejala pendengaran yang terilusi. Ya, jadi kayak saya kadang-kadang ada yang membisiki itu. Bahasa saya pendengaran terilusi. Banyak ilusi itu apa ya? Pandangan ya? Pandangan. Apa-apalah panca indera. Bahasanya susah sih. Ya kan? Masa saya tulis telinganya ada yang membisiki, ya kayaknya kurang keren. Jadi
pendengaran yang terilusi. Ya. Gitu ya. Jadi kesannya itu ada yang membisiki. Gitu. Ada yang membisiki. Ini kadang-kadang kan apa ya, dikiranya mistis gitu ya. Ya. Kita berusaha untuk, oh berarti ada ini kali dinakalin orang, akan repot kejadiannya nanti begitu. Kesambet demi ya repot sekali. Makanya pendengaran terilusi ya, itu ya. Ini bagi yang sering merasa dibisiki gitu, itu sebenarnya bukan dibisiki tapi pendengaran terilusi. Dan juga membengkakkan paruh dengan pandangan terilusi. Jadi bukan, ada juga yang pandangan terilusi. Jadi kayak ngelihat ada orang lewat itu. Wah ini repot sekali nih ngurusin orang begini tuh. Padahal tidak ada. Nggak ada, repot sekali. Iya sih. Kadang-kadang ada orang lewat, saya sebut sapa, nggak ada siapa-siapa. Wah kan repot. Kayaknya ada yang ganggu. Penampakan. Repot sekali. Kadang-kadang pendengaran terilusi, ada yang bisikin, jangan begitu. Kan repot sekali. Ini lumayan banyak ini. Ya. Lumayan banyak. Pendengaran terilusi, pandangan terilusi. Wah. Makanya saya pakai bahasanya seperti itu. Bukan pendengaran ada yang membisiki atau pandangan ada orang yang lewat di depannya. Ini kan nanti dikira benar. Ilusi itu ya. Ilusi. Karena orang lain nggak lihat. Orang lain juga nggak dengar. Ya. Ingat ya. Dan seringnya ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Seringnya ibu-ibu. Ini data yang saya tulis itu ibu-ibu. Jadi bapak-bapak itu ada sih 1-2 tapi jarang. Kenapa bisa? Kalau pandangan, kalau pendengaran kebanyakan ibu-ibu. Ada beberapa sih bapak-bapak itu. Nggak tahu, mungkin karena lebih sensitif kali ibu-ibu ya. Harus diperhatikan sama bapaknya kali ya. Jadi kelihatannya ada yang lewat, bapak tadi lewat nggak kan? Harus diperhatikan. Makanya ya itulah kadang-kadang seperti itulah seorang suami atau seorang istri kadang-kadang harus peka ya, bagaimana menghadapi. Nah, soal seperti ini tuh orang susah sekali ditangani sekali. Keluarga itu dibuat repot semua. Tapi dia selalu ngomong, saya nggak pengen ngerepotin. Kasusnya seperti ini biasanya begitu. Saya tidak mau merepotkan. Tapi kan ngomong ada orang lewat kan ngerepotkan orang kan. Padahal kan nggak ada. Padahal nggak ada. Kemudian pembengkakan paru dengan gejala buang air kecil dan buang air besar terus menerus. Ya, tapi dia buang air kecil, buang air besar terus mencret dan beser lah ya. Atau pembengkakan paru ada juga dengan gejala perbedaan dalam gejala pusing secara mental. Ya, saya tulis pusing secara mental. Jadi bukan pusing saya. Bagian mana Pak yang pusing? Ya kayaknya gimana ya, saya menceritakannya. Kalau dibilang sakit kepala sih enggak. Jadi kayaknya itu ngurusin semuanya itu pusing. Kalau mikirin semuanya pusing, kalau nggak mikir nggak bisa. Kan jadi pusing secara mental itu ya. Nggak bisa kemudian saya tulis pusing kepala karena dia bilang kepalanya yang pusing. Sebenarnya sih enggak sih ya, kepala itu nggak pusing. Tapi kayaknya itu lelah, karena ada lelah secara mental itu. Ini pusing secara mental. Ya, mudah-mudahan paham lah ya. Kemudian tangan dan kaki agak dingin, ada gejala seperti itu. Atau suara ludah di tenggorokan. Atau ada gejala yang kram, entah itu tangan, entah itu kaki. Maka ini pembengkakan paru dikarenakan pola penyakit panas yang sudah masuk ke area paru. Perikardium. Bukan paru, ini paru udah. Parunya sudah. Tapi udah merembet. Kalau tadi kan juga begitu tuh. Kalau tadi juga dari paru sudah sudah keluar, sudah ke superficial, sudah ke arah luar. Gitu. Kemudian paru ke energi vital, paru ke cairan. Ini paru ke arah perikardium, selaput jantung. Kalau bahasa saya sebenarnya jantung. Kalau bahasa saya itu jantung. Tapi kalau bahasa klasik Cina itu perikardium, selaput jantung. Tapi kalau bahasa saya itu jantung, kolbun yang sebesar kepala tangan ya. Karena di dalam, kalau bahasanya Al-Imam Ibnu Jauzi, di dalamnya itulah namanya kolbun sanobar itu. Belum sampai ke kolbun sanobar, tetapi baru yang segininya itu. Jadi kalau bahasa klasik Cinanya itu perikardium. Perikardium. Udah saya ngikutin aja ya. Oke. Itu
makanan yang bagus selain tadi ya, selain itu tadi ya. Makanan yang bagus adalah asparagus. Asparagus. Kemudian kulit pir. Jadi buah pir jadi dimakan sama yang lain, kulitnya baru dimakan dia. Itu ini pusingnya penelitian begitu ya. Jadi buah pir itu nggak cocok, akhirnya kulitnya dikasih makan, cocok. Ya. Ya. Jadi penelitian itu agak pusingnya di situ. Harus paham betul pir berarti manfaat kulitnya, manfaat buahnya. Kemudian pisang. Ya. Kemudian jamur hitam, garam sebelum tidur, bayam, sama stroberi, rebung, mentimun itu bagus semua. Daun bit, peppermint sama. Ya. Kemudian ada juga bunga lili. Bunga lili. Biasanya. Kemudian garam dan koktail. Kalau tadi kan agar, ini koktail. Ya, ini makanan yang bagus. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, karena waktunya juga sudah. Waktu untuk tanya jawab. Ya. Itu cuma 4, sebenarnya masih ada berapa ini? Masih ada 6, nggak apa-apa dah. Masih ini 4, karena sebenarnya total 10. Jadi kita bahas 4, cukup lah insya Allah. Jadi sisanya juga sedikit ya, tinggal 6. Yang udah kita bahaskan 4 tadi. Yang keempat adalah pembengkakan paru dengan gejala sawan. Sawan itu kejang. Step. Kejang. Atau pembengkakan paru dengan gejala sudah sampai kepada tarapan pingsan. Ya. Sudah nggak sadarkan diri. Nggak sadarkan diri dia pingsan. Atau pembengkakan paru dengan gejala merasa ada di dalam masalah. Jadi dia tuh merasa ada masalah. Cepat emosi, merasa tidak aman. Kayaknya keluar rumah juga rasanya nggak aman. Semua keluarga juga kayaknya nggak setuju dengan dia, gitu kan. Repot sekali kan. Sesungguhnya saya ini saya beberapa kali nih. Dulu yang paling berat tuh bapak ini. Sampai nangis dia. Saya nggak mau menyulitkan orang. Saya merasa dosa saya banyak. Ya orangnya sensitif. Ya tapi yang ngerepotin kayak gitu kan ngerepotin kan. Semua orang dicurigai kan ngerepotin. Ya, keluarga dicurigai. Ya, kemudian cepat emosi dikit-dikit. Merasa kalau disuruh berobat keluar aja merasa nggak aman. Gitu. Jadi keluarga aja ini mau nyapa ini. Mau bawa saya berobat ke dokter atau ke Sinse atau ke ini mau nyapa ini. Ya, ada sesuatu jangan-jangan. Kacau. Jadi ini agak sulit ini yang seperti ini tuh biasanya agak sulit karena biasanya dulu kalau kami ini kasus dulu. Itu biasanya kita itu kalau mengobati justru bapak begini ini ngerepotin. Saya nggak mau ngerepotin orang. Lah ini ngerepotin namanya. Gitu. Kita gitu, nangis dia. Lah yang ngomong begitu kan. Tapi keluarganya senyum semua kan gitu digituin. Keluarganya senyum semua. Memang ngerepotin, kalau nggak percaya silakan tanya semua. Saya ceritain kan kasus-kasus. Kondisinya begini. Ya, tapi maksud saya bukan ngerepotin. Tapi memang gampang nangis dia. Gampang sedih karena paru itu gampang biasanya penutupnya kita sampaikan itu sedih biasanya karena sedih kesedihan yang teramat. Hati-hati terhadap sedih. Ini kalau madhabnya Al-Imam Al-Jauzi yang di Minhajul Qasidin ya karena cahaya harorah kolbu yang menyebar ke seluruh tubuh berarti kan terhambat dan terhambatnya kalau versi Ibnu Qayyim di Ighazatul Lahfan ya karena emosi ya, karena bukan makanan. Jadi kan ada kalau Haris Ibn Qaladah kan penyebab penyakit makanan, rumah penyakit adalah perut. Tapi penyebabnya adalah makanan. Kalau versi Al-Imam Abu Nu'aim, versi Imam Suyuti, versi Imam Ibnu Qayyim, kemudian Al-Imam Al-Jauzi itu kolbu. Ya kan? Karena emosi menghambat sistem kinerja kolbu. Ya. Tetap dalilnya ya Al-Baqarah ayat 10 ya. Fi qulubi marad. Ya. Kemudian di hadis arba'in yang ke-6 itu ya. Kemudian ini agak repot nih. Ini yang paling repot, beberapa orang yang kita tangan itu paling repot. Kemudian demam tinggi, ototnya tertarik.
Jadi kadang-kadang gini, dia merasa ototnya tertarik, kaku Ya. pada leher, dan dengan keluhan kaku pada leher, atau raut wajahnya memerah, leher, tangan dan kaki kaku. Ya, ada juga yang begitu. Jadi nggak, tangan kakinya itu susah digerakkan, kram atau kejang pada tangan atau kaki, lidahnya kering dan kadang gemetar sering. Ya. Ini disebabkan karena pembengkakan paru ini dikarenakan adanya panas yang ekstrim yang menghasilkan angin. Panas yang ekstrim yang menghasilkan angin. Selain obat tadi yang disebutkan, maka bahan makanan yang cocok adalah peppermint atau daun mint, kemudian seledri, kemudian daging kelapa, kemudian daun bawang, ya. Kemudian telur ayam, ini juga bagus. Kemudian Camellia sinensis, Camellia sinensis. teh, Teh. ya, teh yang di Sukabumi, teh Camellia. Karena teh itu sebenarnya kan sajian, Nah. rajangan daun yang kering diseduh, itu namanya ngeteh. Daunnya akhirnya karena yang digunakan Camellia itu, makanya disebut Camellia itu teh namanya. Di Indonesia itu disebut teh. Ya. Karena istilahnya ketika diseduh namanya ngeteh. Ini disebut Camellia itu jadinya teh. Namanya bagus ya, Camellia ternyata teh. Daun teh. Kemudian koktail, jamur hitam, kemudian juga garam kalau mau tidur, bayam untuk menekan dahaknya. Kemudian stroberi, pisang, rebung, kemudian kerang darah, ya, dan juga bagus juga kepiting. Ini bagi yang sudah yang pro dengan kehalalan kepiting. Jadi kalau MUI itu 2007 kalau nggak keliru itu sudah ada di buku MUI, standar halal MUI, kepiting itu masuk kategori halal. Tapi kalau Yuyu yang katanya sebagian besar mengharamkan kepiting itu, tapi sampai hari ini masih berselisih sih. Ada ulama-ulama misalkan dari Jawa Timur yang masih ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan itu ya. Kalau yang ini saya menyebutkan begini, saya karena kita medsos kan standarnya standar MUI gitu ya. Jadi mohon maaf bagi yang mengharamkan ya, jangan dipakai ya. Tapi kita standarnya ya yang sudah standar MUI gitu ya. Saya punya bukunya. Ya, ini kepiting termasuk dihalalkan MUI ya. Yang masih mengharamkan ya mohon jangan diambil hati gitu, jangan dengarin ya. Saya menyampaikan berdasarkan fatwa MUI. Ya. Jangan dicercak ininya, background kitanya. Ya, jangan dicercak bukan karena sayanya atau bukan karena rojaknya, bukan apa, tapi karena kita mengambil standar MUI. Gitu ya. Ya. Kemudian kerang darah ini dikarenakan panas yang ekstrim yang kemudian menghasilkan angin dari paru. Panas yang menyerang paru itu terlalu ekstrim, kemudian menghasilkan angin. Ini gejala-gejala yang muncul kemudian mempengaruhi paru. Yang mana penyebab utamanya, kalau kan ada dua madhab ini. Yang pertama adalah madhab Yunde Sahpur. Kalau sarjana Yunde Sahpur itu diantaranya ada Haris bin Kalada. Di seorang tabib di zaman Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebutkan bahwasanya rumah penyakit itu perut. Ya. Jadi hal ini berarti penyebab utamanya makanan, ya kan? Yeah. Tapi bagi yang kedua, ini yang termasuk yang saya ikuti adalah emosi tadi. Misalkan sedih yang drastis itu ya. Iya. Kemudian sehingga fungsi parunya menjadi melemah. Karena kalau kata Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Minhajul Qasidin, kolbu itu ibarat lampu ya. Jadi harorohnya, energi vitalnya itu menyebar, tidak membutuhkan saluran. Tidak membutuhkan meridian, tidak membutuhkan jaringan, tidak membutuhkan pembuluh darah itu ya, untuk memberikan energi vital ke seluruh tubuh. Ya, jadi hubungan kolbu dengan organ itu pun ada 3 madhab, 3 perselisihan. Ya. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan kolbu itu seperti memancarkan cahaya, sehingga semua organ itu mendapatkan tanpa harus jaringan, tanpa harus melalui jaringan. Tapi kalau darah pasti semuanya akan mengatakan melalui pembuluh atau melalui jaringan. Tapi kalau energi tidak semuanya seperti itu.
Ibnu Qayyim juga menempatkan dalam 2 kitabnya, yang satu di dalam Miftah dari Sa'adah, itu energi vital itu membutuhkan jaringan. Ya. Ya. Tapi dalam Tibbun Nabawi belum mengatakan tidak butuh jaringan. Ya, kolbu itu menyebar tidak butuh jaringan, tapi di dalam Miftah dari Sa'adah beliau mengatakan butuh jaringan. Sampai-sampai dari kolbu ke mata ada 24 jaringan. Kalau putus satu maka buta. Gitu. Ya. Tapi kalau Imam Ibnu Jauzi dalam 3 kitab Tibbun Nabawinya, beliau punya 3 kitab Tibbun Nabawi dan dalam Minhajul Qasidin juga tidak butuh jaringan. Ya. Wallahu alam, karena Imam Ibnu Qayyim menulis tentang Tibbun Nabawi ada dua rujukan ya. Ada 2 rujukan. Kemungkinan besar yang tidak membutuhkan jaringan, beliau mengambil pendapatnya dari Al-Imam Abdul Latif Al-Baghdadi yang tidak butuh jaringan, di mana beliau mengambil dari pendapatnya Al-Imam Ibnu Hibban. Ya, kalau kita ngelihat ininya ya, sejarah pengambilan riwayatnya, pengambilan dasarnya, rujukannya Al-Imam Al-Qayyim. Dan artinya ada yang berpendapat harus ada jaringan, ada yang berpendapat tanpa jaringan, ya, ada yang berpendapat dengan meridian, gitu Meridian. Klasik Cina itu, Ya. Meridian. Ya makanya, karena jaringan beda dengan meridian. Walaupun jaringan kadang-kadang orang mengira-ngira yang disebut jaringan ya meridian, karena meridian itu Qingluo itu artinya jaring. Ya. Tapi kalau yang disebut jaringan oleh Ibnu Qayyim bukan meridian, karena tidak berbentuk jaring dia katakan. Ya. Seperti dari jantung ke mata ada 24 jaringan, itu tidak Qingluo, jadi bukan Qingluo, bukan meridian. Ya kalau meridian saya tahu kan, Ya. karena saya masa nggak tahu. Tapi ini Ibnu Qayyim nggak itu, bukan itu maksudnya. Jadi makanya saya katakan ada 3 pendapat di dalam energi vital, arus energi vital. Ada yang mengatakan lewat jalur meridian, ada yang mengatakan lewat jalur jaringan. Ya, jalur aja sebenarnya. Jaringan itu maksudnya jalur. Bukan jaringan itu jaring seperti Qingluo, seperti meridian. Ya. Kemudian yang satu lagi tanpa jaringan seperti lampu, kemudian menerangi semuanya. Ini yang diambil oleh Imam Ibnu Jauzi, kemudian mengikuti madhabnya Abu Nu'aim. Abu Nu'aim mengikuti madhabnya Al-Imam Ibnu Sunni. Ya. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim yang tidak menggunakan jaringan, maka mengikuti madhabnya Al-Imam Abdul Latif Al-Baghdadi yang mengikuti madhabnya Ibnu Majah, gitu ya. Ya, ini ketiga-tiganya berarti paru-paru ini ketika emosi itu menjadi tirai, penghambat haroroh atau energi vital, entah itu yang pro jaringan, pro meridian atau yang tanpa. Itu artinya pada intinya dia akan menjadi tirai emosi tersebut, sehingga menghambat kinerja kolbu untuk mengirimkan energi vital atau haroroh ke organ, sehingga organ tersebut ketika dikirimi cairan dari limpakah, ketika makan minuman, kalau bahasa klasik Cinanya itu esensi energi yang benar dari limpa kemudian dikirim ke paru, tidak menjadi saripati makanan, tetapi menjadi dahak atau balgom, karena tidak ada energi vital. Setiap rutubah yang tidak dihinggapi oleh haroroh maka akan menjadi balgom. Nah, energi vital tidak terpancar ini sebab utamanya adalah dikarenakan emosi tadi, ya, kesedihan yang dalam atau banyak pikiran, stres dan seterusnya. Dan ini, tapi kalau kita mau memadukan keduanya, ya berarti makanan dan emosi. Ya kan, kalau kita tidak mau ambil tengah, ya sudah, emosinya bermasalah, ya. Kemudian makanan juga bermasalah. Makanya kan kadang-kadang ada orang yang begitu mendengar berita kecelakaan misalkan, saudaramu mati, shock, pingsan, gitu kan. Ini kan emosi, murni emosi kan. Tapi ada juga yang baru lagi enjoy, bahagia, happy, makan kebanyakan, perutnya sakit. Ada juga gitu kan. Ya sudahlah, kalau gitu digabung saja gitu ya. Karena faktanya juga karena emosi saja juga bisa, karena makan aja juga bisa. Makanya diawali dengan emosi, ditambah dengan makanan, maka bisa menyebabkan gangguan paru yang demikian. Insyaallah demikian. Nah, jazakallah khairan sisnya atas penjelasan yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, dengan hamba Allah di Jawa Timur. Ya, silakan Pak. Tapi mohon dikecilkan terlebih dahulu Pak volume televisi atau radionya. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan langsung ke pertanyaannya Pak. Ya, Ustaz, saya adalah seorang ikhwan yang dimana saya ketika saya memiliki penyakit perut, pada penyakit perut yang terdapat istilahnya saya sering buang angin yang tidak bisa dikendalikan, sehingga saya mencoba mensiasatinya dengan menggunakan makanan pedas seperti istilahnya bakso menggunakan cabai. Nah, di situ alhamdulillah hilang penyakit kentutnya, bisa saya kendalikan. Namun masalah yang mendatang adalah saya menjadi beser. Artinya ketika saya jongkok keluar kencing yang tidak saya bisa kendalikan dari istilahnya dari kemaluan saya. Kemudian saya mencoba mensiasatinya dengan tidak mengurangi makanan pedas. Alhamdulillah sudah berkurang. Apakah itu benar saya tidak tahu juga. Namun yang terjadi adalah angin yang di perut saya sulit saya kendalikan. Seperti itu. Lalu mengapa saya tidak mencoba menggunakan jahe ataupun kencur yang lainnya? Saya khawatir saya menjadi istilahnya menjadi kebal. Artinya kalau sudah makan jahe satu ibu jari, nanti minggu depan kalau kumat lagi satu ibu jari tidak mempan, harus 2, nanti terus bertambah jadi 3. Nah, lalu bagaimana caranya agar angin yang di perut saya ini, artinya kentut, bisa dikendalikan, saya tidak beser dan saya bisa makan pedas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Sensei. Ya. Saya seorang ikhwan ya. Emang kedengarannya juga ikhwan ya? Nah. Betul. Alhamdulillah berarti benar ya. Ya. Ya, pendengaran kita nggak salah. Memang kedengarannya juga suaranya ikhwan. Ya. Konsep tadi yang terakhir itu sebenarnya nggak ada kaidah seperti itu. Jadi nggak keliru, sangat keliru. Ya. Kalau kemudian ada anggapan minum jahe itu ya, satu jari, besoknya dua jari, besoknya 3 jari, setahun depan 1 kilo gitu ya. Itu nggak ada seperti itu. Sampai hari ini itu makanya dosis apa ya, entah itu bandrek, entah itu jahe merah yang ada di instan-instan itu nggak hari ini itu sekian, bulan besok dosisnya ditambah jahenya itu ya nggak. Nggak tahu ini mengambil dasar dari mana. Mungkin beberapa orang di beberapa daerah ya itu kalau minum obat sakit kepala itu satu lama-lama kebal itu, kemudian ditambah 2. Kemudian ditambah ya kan dokter juga nyuruhnya ke dokter dulu, jangan kalau dia bukan ahlinya kan. Benar. Ke dokter dulu baru dikasih obat, karena terkadang obat yang dia konsumsi tanpa tahu ilmunya itu bukan menghilangkan sakit kepalanya tapi menyembunyikan sinyal rasa sakit, ya kan. Suatu ketika dia akan datang lagi dan itu lebih meledak-ledak ya, jadi kan itu demikian. Tapi kalau memang orang itu paham resep berdasarkan pemahaman, jadi ginilah, seorang dokter misalkan ketika mau memberikan resep itu kan karena keilmuannya, karena dia sekolah. Nggak ada yang kemudian dokter ngasih resep karena dia nggak sekolah, karena dia pengalaman, karena dia kira-kira, itu kan nggak ada. Maka sebenarnya begitu pula kan, al ilmu qabla al qawli wal amal, ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi alasan seseorang minum jahe, alasan seseorang minum kencur sama aja dengan alasan seseorang itu mengkonsumsi obat kalau dia digunakan sebagai obat. Ya, artinya ini obatnya apa bukan? Kalau nggak obatnya ya jangan diminum. Ya, kalau obatnya ya berarti diminum. Ya kan? Jadi jangan sampai kemudian mentang-mentang kita jadi tukang kebunnya dokter atau pembantunya dokter atau supirnya dokter, karena kita sering lihat dokter itu ngasih resep, kita disuruh kadang-kadang suruh bantuin, suruh menghaluskan obat gitu ya. Begitu ada pasien datang, dokternya lagi tidur, kita tangani sendiri. Dokternya lagi tidur, urusan saya biasa kok lihat Pak Dokter. Ya nggak begitu juga, artinya kan di tangan orang yang berilmu bisa jadi
hal itu berbeda. Jadi ketika Anda itu memberikan pertimbangan menggunakan ini, kemudian menggunakan itu dengan pertimbangan tadi. Kalau dibilang apa benar apa tidak, benar dan tidak seseorang itu ya tergantung. Saya tidak bisa mengatakan benar, saya juga tidak bisa mengatakan salah. Karena yang lebih tahu diri Bapak adalah Anda sendiri, diri Anda adalah Anda sendiri, bukan saya. Ya, walaupun secara umum ini memang kasusnya kalau dari sisi suara ya, kasusnya memang kasus limpa itu ya, kasus organ limpa, kasus organ tihal perut kecil, gitu ya. Jadi kalau apakah saya nggak mau menghindari jahe, yang nggak bisa begitu. Jahe itu bukan nggak begitu, nggak ada yang namanya sekarang minum jahe kemudian kebal, nggak ada masalah. Nggak ada orang yang kemudian, maka kalau begitu ya bisa jadi ada orang yang minum jahe setengah kilo. Sampai hari ini belum ada orang yang minum. Bahkan minum jahenya 5 aja, jahenya belum ada. Walaupun dia tiap hari minum jahe saja, tetap saja jahenya segitu-gitu aja. Ya. Jadi jangan pakai konsep seperti itu. Karena kalau hari ini saya lapar makan nasi 1 piring, juga besoknya juga 1 piring, kalau lapar lagi nggak berarti akan menjadi kebal. Ya, nggak begitu konsepnya. Jadi Anda bisa mengkonsumsi jahe ya tanpa harus memikirkan hal yang seperti itu. Jadi jangan stres dulu atau jangan kepikiran dulu ya. Kesimpulan sendiri ya. Jadi jangan berprasangka dulu gitu ya. Nanti kalau ini begini, pertimbangan saya nanti kalau ini begini. Ya kalau Anda pelajar ya nggak ada masalah, mempunyai pertimbangan seorang pelajar gitu ya. Tapi kalau enggak ya keumuman orang itu pas sakit kepala minum jahe, pas gangguan angin minum jahe, ya nggak apa-apa. Nggak harus kemudian memikirkan bagaimana kalau saya kebal terhadap jahe. Nggak ada yang seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya yang lainnya. Artinya bisa dilanjut kalau mau minum jahe, silakan. Nah, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya yang berada di Jawa Timur. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Siti Rahma dari Bima. Dari mana Ibu? Bima ya? Bima ya? Iya. Iya. Silakan Ibu. Begini Sensei, alhamdulillah saya bisa nyambung ya. Saya memiliki keluhan, suka cemas berlebihan, banyak pikiran, kemudian saya juga emosional, seperti itu labil. Nah, saya ingin bagaimana caranya supaya bisa mengendalikan semua emosi-emosi yang tidak baik seperti ini. Apakah ini juga berhubungan dulu waktu saya kecil kurang lebih 10 lebih tahun saya menderita penyakit dan di akhirnya divonis menderita penyakit katup jantung. Saya selama ini saya sering minum yang diresepkan oleh Sensei, misalnya kayak seperti temu hitam, jahe sama kunyit ya. Keluhan-keluhan jantung berdebarnya udah nggak terasa sekali, cuman itu udah emosi-emosi yang sering seperti itu yang saya rasakan yang sangat mengganggu. Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Terima kasih, jazakumullah khairan Sensei. Alhamdulillah saya bisa masuk. Nah. Ya, wa iyaki wa barakallahu fiki. Terima kasih juga Ibu atas pertanyaannya. Tafadhol Sensei. Ya. Sebenarnya kalau kecemasan itu sebenarnya kan justru obatnya paling gampang ya. Karena kalau kita berpikir, ya dulu guru saya pernah memberi nasihat, kata guru saya, sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Jadi perjuangan semangat sekeras apapun kita itu tidak bisa merobek takdir. Artinya tidak bisa merobek takdir. Artinya takdir itu kan berjalannya seperti itu. Sudah ada yang mengatur. Jadi apa sih yang perlu kita cemaskan lagi? Selama Tuhan kita Allah, sudah jelas semuanya. Allah sudah atur semua. Ya. Kalau orang mau memikirkan ya cemas semua. Kita mau tidur, bagaimana nanti kalau saya tidur? Apakah keadaan tidak jadi kacau balau? Tidak.
Allah yang urus. Mau kita tidur, mau kita jaga. Nah. Iya kan? Itu sebenarnya sesuatu yang paling gampang. Kenapa? Itu tadi. Ya kan segala sesuatunya itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkannya Adam dari surga. Karena memang dengan malaikat aja Allah sudah menyampaikan, aku akan bikin khalifah di muka bumi. Artinya ya nanti-nantinya dikeluarin gitu. Nanti-nantinya mesti ditakdirkan keluar. Bagaimana mungkin masa khalifahnya di surga, buminya khalifahnya bumi adanya di surga, ya nggak mungkin. Artinya segala sesuatu itu memang Allah sudah takdirkan sedemikian indah. Ya, artinya sekelas Nabi Adam pun dibikin cerita seperti itu. Kemudian kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir ya, di surah Al-Anbiya yang cerita Nabi Ibrahim yang sudah dibakar itu. Iya. Ya kan. Bahkan ketika ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ketika malaikat Jibril turun kemudian menawari Nabi Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan? Kata Nabi Ibrahim, terhadap kamu saya tidak. Tapi terhadap Allah saya butuh bantuan. Artinya kan bapak kita itu loh. Ya kan katanya kan kita ngikutnya milah Ibrahim. Kita itu ikutnya milah Ibrahim. Artinya bapak kita itu ditawari malaikatul muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah. Malaikat Jibril yang nawarin. Apakah kamu butuh bantuan? Jawabannya dengan kamu saya tidak, dengan Allah saya butuh bantuan. Ya sudah, apa yang ingin kamu bantu dan saya sampaikan ke Allah. Kata Ibrahim, Nabi Ibrahim AS mengatakan, Allah lebih tahu tentang apa yang saya butuhkan daripada kita. Selesai kan? Jadi ini bapak kita ini memberikan contoh yang demikian. Padahal dia dalam keadaan dilempar api itu darurat loh ya. Iya kan? Dibakar api itu darurat loh. Iya. Ya, kemudian juga junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang ketika dilempari di Taif itu, ditawari oleh malaikat penjaga gunung. Oh, kalau kita emosian ya sikat itu kan. Enggak begitu. Benar. Teladan kita, uswah kita, yaitu bapak kita, bapak milah kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian juga Nabi Muhammad alaihissalam itu juga sedemikian nikmatnya menikmati takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau dibilang cemas ya semua orang cemas. Ya bagaimana nggak cemas? Kan kita nggak tahu kalau kita naik motor ketabrak apa tidak, gitu kan? Naik pesawat kejebur laut apa tidak? Naik kereta tabrakan kayak tragedi Bintaro apa tidak? Kan semuanya mencemaskan. Kalau kita makanya kata guru saya senang sekali ketika jangan kita ikut mengatur urusan Allah. Ya kan? Kalau kita tidak ikut mengatur, artinya semua segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan usah cemas selama Tuhan kita Allah. Justru kalau kita merasa nggak bertuhan, naudzubillah, atau Tuhan kita bukan Allah, naudzubillah, itu yang baru dicemaskan. Karena Tuhan selain Allah itu lemah, gitu kan? Itu kan gawat gitu kalau Tuhannya selain Allah itu lemah. Lalu kalau kita punya Tuhan yang serba maha, ya kan? Cuman kan masalahnya kita doa dikabul, terkadang doa tidak dikabul gitu kan? Itu justru kita harus bangga punya Tuhan yang seperti itu. Kalau semua doa kita dikabul, rengekan kita dikabul, berarti kan Tuhan itu gampang dirayu kan? Walau Tuhannya gampang dirayu kan repot. Ya harus bangga. Makanya harusnya jangan cemas. Obat cemas mah gampang sekali harusnya. Makanya perbanyaklah alaikum bimujalasatil ulama, banyak duduk dengan para alim ulama. Maksudnya masuk kajian gitu ya. Duduk di kajian. Kemudian lihatlah bagaimana ustadz itu demi kepentingan umat gitu ya. Nggak tahu keluarganya di belakang itu ngapain, itu anak istrinya ditinggalkan gitu kan. Kemudian dia datang, kadang-kadang dia dari Jawa ya, dari Jakarta, kemudian dia datang ke Lombok, kadang-kadang dia datang ke Sumatera, atau orang Sumatera datang ke sini, ditinggalkan sana keluarganya gitu kan. Dia kan kalau urus cemas sama semua itu kan. Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya, nggak ada kecemasan. Ya makanya dicontoh yang seperti ini. Bagaimana kita duduk dengan para ulama itu. Kalau di Indonesia ini ada duduk di majelisnya para ustadz gitu ya. Atau kita mendengarkan
kalimat para ahli hikmah yang memberikan nasihat kita itu ya. Kalau kita semua urusin sendiri itu ya cemas. Anak kita keluar naik motor, gimana kalau anak kita naik motor? Yang masalah kita bukan anak kita. Orang naik motor banyak kok, ya kan. Jadi kecemasan itu kalau menurut saya itu sesuatu yang mudah, ya, karena banyak sekali orang yang lebih menderita dari kita, ya kan, lebih mencemaskan ya, lebih layak cemas. Yang tidur di kolong jembatan itu lebih layak cemas, ya kan. Bagaimana nggak cemas di kolong jembatan? Kalau di apa-apain gimana? Hujan kena hujan, badai kena badai, banjir kena banjir. Oh, itu lebih mencemaskan lagi. Apa yang kita cemaskan? Allah berikan kita rumah, Allah berikan kita keluarga, Allah berikan kita kenikmatan yang tak terhingga. Ya, maka tinggal mensyukuri saja. Dan obatnya ya hilangkan cemas. Ya, maka duduklah kamu bersama dengan para ulama. Ya, obatnya banyak-banyak menghadiri majelis ilmu. Karena penyakitnya itu tadi. Ya, bagaimana Ustaz cara menghilangkan cemas? Ayo duduk. Nanti Ustaznya menyampaikan. Kan kalau di majelis taklim orang bisa tidur ya. Ya. Sebengal-bengalnya orang, sebanyak masalahnya orang, kalau di majelis taklim dia bisa tidur. Jadi bapak-bapak juga begitu. Kalau khotbah Jumat itu kan paling ngomongnya cemas pun kalau udah alhamdulillah itu udah cepat ngantuk. Padahal katanya sekarang lagi mengkhawatirkan kondisinya. Ya, dengar orang khutbah juga ngantuk. Artinya ada ketenangan di situ. Paling tidak saat itu gitu ya. Ya, maka banyak-banyak lah. Ya kalau enggak sekarang ini majelis kurang ya sekarang ya. Majelis kurang ya bisalah diputar di Facebook Roja lah atau di YouTube Roja atau di kajian-kajian lain karena ustaz itu banyak tuh. Di majelis itu banyak tuh. Tinggal Anda itu cocoknya siapa, ustaz siapa kan. Kadang-kadang orang itu kan kayaknya penyampaiannya kayaknya saya nggak paham. Saya paham dengan ustaz ini. Ya kan, dipaksain juga kalau nggak paham juga bikin cemas aja. Jangan-jangan saya yang kotor hatinya, nggak masuk malah cemas lagi. Ustaz-ustaz yang di atas sunnah tetapi yang kita bisa pahami. Bukan masalah ustaz ini nggak bisa nyampaikan, bukan. Tapi masing-masing orang itu punya kapasitas sendiri-sendiri, punya gaya sendiri-sendiri yang bisa diterima oleh orang yang semakna dengan itu. Ada orang yang ini bisa diterima, yang ini enggak. Enggak semua orang bisa. Jangan bilang semua orang harus bisa menerima. Enggak ada di dunia ini satu orang yang bisa diterima oleh semua orang gitu ya. Orang Utsman bin Affan aja ada yang bunuh, berarti kan ada yang enggak terima gitu ya. Orang jahat tentunya. Makanya kita berbanyaklah berduduk di majelis-majelis yang di situ diberikan nasihat ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang berada di Bima. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini yang sudah banyak masuk. Dari Bapak Rian di Jawa Barat. Assalamualaikum Sensei. Tadi di video disebutkan apabila cengkeh dan kunyit dikonsumsi akan menyebabkan racun dan tidak harmonis. Ini selain cengkeh dan kunyit, apa saja ramuan yang tidak harmonis tersebut, Sensei? Karena saya suka mencampurkan bahan obat. Syukron. Oh, berarti tadi nggak lulus tadi ngelihatnya ya. Jadi gini ya, di dalam negeri, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim sangat menekankan seseorang itu, ini penting ini, seseorang itu faham geografis negaranya. Karena negara satu dengan negara lain itu berbeda. Saya kasih contoh negara yang musimnya ekstrim. Contoh misalkan Timur Tengah atau Cina. Arab lah, saya paling gampang itu orang yang banyak mengunjungi kaum muslim itu Arab. Di Arab itu kalau musim dingin orang sariawan. Bahkan dia masuk ke hotelnya pun di setel pemanas. Gitu kan. Dinginnya pun bikin mulut jontor. Saking dinginnya dingin kering. Bikin mulut jontor. Gitu ya. Musim dinginnya Indonesia ini kan musim dingin ya. Hujan dingin, masuk kamar bisa nyetel AC. Dingin, bukan panas. Berarti beda dong. Iya kan? Artinya karakter tempat bumi kita dipijak dengan di negara lain itu beda. Ya. Kalau Anda yang umroh di musim dingin, pasti Anda nyalakan AC itu hangat. Ya. Meskipun demikian bibir Anda jontor. Makan pedas itu perih.
Di musim panas, oh jangan tanya, muka merah kehitaman, Iya. tutup pakai cadar seorang lelaki pun debunya itu luar biasa panas, gitu kan. Iya. Hawanya itu sangat luar biasa panas. Di sini panasnya itu bisa minum kopi. Iya. Ketika musim panas, gitu kan, sore-sore enaknya ngopi. Padahal panas, gitu ya. Masih bisa ngopi panas, pagi-pagi ngopi panas, sore-sore ngopi panas. Nah, itu masih bisa begitu. Bahkan hujan-hujan begini, kita masuk ke warung, warteg kah, warung Padang kah, Iya. warung-warung tradisional kita, itu meskipun musim penghujan begini, lagi hujan, pada ngiup gitu ya, kemudian makan dulu, siang-siang, makan siang misalkan. Itu masih es teh bang, masih es teh. Benar. Padahal di luar hujan. Oh itu tuh, penting itu kan. Iya. Coba kalau di daerah yang negaranya ekstrim. Begitu pula dengan Cina. Iya. Maka tanaman yang tumbuh di negara satu dengan negara lain itu berbeda. Di Cina ada konsep kaidah demikian. Istilahnya kaidah 1918. 1918 itu adalah tanaman yang tidak boleh ada di klinik dan tanaman yang beracun kalau dicampurkan. Ya, ada istilah namanya kaidahnya namanya kaidah 1918. Ya, itu tanamannya berarti ada 19 tanaman dan 18 tanaman. Tapi itu di Cina, di Indonesia enggak gitu ya. Contohnya apa? Orang masak kare. Ada cengkeh, ada kunyit. Dan banyak sekali cengkeh ketemu kunyit di Indonesia tapi baik-baik saja. Tidak menyebabkan Enggak racun, menyebabkan ya. beracun. Tapi di Cina, maksudnya di negaranya, dia punya konsep cengkeh mengobati orang, cengkeh tidak boleh ketemu kunyit. Indonesia nggak ada masalah. Di Indonesia itu cengkeh ketemu kunyit itu nggak ada masalah. Ini yang kadang-kadang seseorang itu salah dalam memahami. Contoh lagi, Chun Sin Lian misalnya. Chun Sin Lian itu kalau Indonesianya Sambiloto. Itu sifatnya dingin, rasanya pahit. Secara farmasi klasik Cina itu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sering karena dapat melukai limpa dan lambung. Tapi Sambiloto Indonesia bukan sering lagi. Ibu-ibu jamu yang tiap hari orang minum jamu pahitan itu Sambiloto atau Brotowali. Tiap hari puluhan tahun nggak ada masalah. Sekali lagi beda musim, beda karakter negaranya. Sebuah tanaman yang tumbuh di negara yang lembab seperti Indonesia, maka tidak ada yang ekstrim. Nggak ada yang ekstrim. Dan ini kadang-kadang pengobat herbalis. Ini kadang-kadang dia mengambil kaidah yang ada di negara lain, kemudian digunakan untuk Indonesia. Indonesia beda bang, nggak sama. Anda bisa mengambil obat yang dari luar negeri, kemudian ditancapkan di sini, itu beda. Beda sekali. Indonesia itu ada keistimewaan berbeda. Tanaman Indonesia berbeda dengan tanaman, meskipun namanya sama. Ya, Chun Sin Lian di sana, Sambiloto di sini, beda. Paimoken di sana, akar alang-alang di sini, beda. Jianghuang di sana, kunyit di sini, beda. Yikchin di sana, temulawak di sini, beda. Nggak sama. Jadi penggunaannya pun nggak sama. Jadi ketika kunyit di sana tidak bisa ditemukan dengan cengkeh, di sini baik-baik saja. Ya, jadi tadi maksudnya begitu ya. Ketika di kaidah kitab lama, kitab lama itu klasik Cina, itu nggak boleh, tetapi di Indonesia boleh. Ini yang sangat penting. Nah sayangnya beberapa herbalis potong kompas ketika dia mendapatkan kaidah di Cina, dia tidak melihat kaidah yang ada di Indonesia. Indonesia punya kaidah sendiri. Sayangnya kaidah-kaidah kurikulum yang ada di Indonesia ditinggalkan. Karena lebih banyak orang itu sekarang belajar klasik Cina tanpa mempelajari klasik Indonesia. Mereka hanya bilang klasik Indonesia mana gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada waktu untuk kita melakukan bimbingan ilmu kesehatan klasik di ini sehingga para herbalis mudah-mudahan bisa mendengarkan sehingga dia bisa menggunakan kaidah yang ada di Indonesia. Ya, tanaman yang ada di Indonesia. Satu lagi yang ingin saya kasih contoh, tanaman di Indonesia. Perselisihan pendapatnya karena Sambiloto mengeringkan, melukai limpa lambung itu tahun 97 itu. Baru ada pikiran itu tahun 97 ketika pengobatan klasik Cina itu, tradisional Cina itu mulai merebak dipelajari. Sebelumnya nggak ada seperti itu. Rame-ramenya 2007. Di 10 tahun kemudian itu baru rame. 97 itu baru muncul. 2007 itu baru rame. Nah, kemudian pegagan. Pegagan itu sebenarnya dari tahun 93 lah ya. Itu
sudah ada perkiraan bisa meningkatkan kolesterol, bisa juga pegagan itu kemudian dituduh bisa memperbesar kista, tumor gitu ya, regenerasi sel kista dan tumor ya. Ini diperkirakan, ya. Tetapi pada kenyataannya ternyata pegagan itu pun beda. Ada yang mengatakan pegagan buat stroke, ternyata pegagan yang ada di pantai. Dulu saya pernah melakukan uji coba beberapa kali, bukan sekali 2 kali. Pegagan digunakan untuk kista, ternyata cepat sekali. Pegagan pantai. Tapi kalau pegagan gunung itu tidak. Sebaliknya pegagan gunung lebih efektif digunakan untuk stroke. Ada satu negara loh ya ini satu negara antara Bena Bogor Pemalang, Pemalang. Jadi Pemalang itu pantai, saya ambil yang pantainya, itu ternyata cepat sekali untuk mengecilkan kista. Tapi pegagan Bogor nggak punya dampak yang signifikan terhadap kista, berbeda. Padahal sama-sama pegagan gitu ya. Ini satu negara, saya nggak bicara Cina dan Indonesia. Kemudian untuk stroke dia lebih cepat memulihkan ingatan, daya ingatnya di daerah Bogor, tapi untuk daerah Pemalang tidak punya dampak yang signifikan. Ya, artinya itu tadi tanaman itu di satu tempat dengan tempat lain itu berbeda. Bahkan ada seorang profesor yang waktu itu lagi meneliti Purwoceng yang ada di Gunung Dieng. Itu kemudian ditanam di Bogor, ya Bogor dan Cilengsi. Kemudian saya katakan, loh Prof, kalau Purwoceng Dieng diambil ditanam di sini, bukannya cuma jadi obat mencret saja. Saya bilang begitu. Dia bilang, apa tadi? Iya, cuma bisa jadi obat mencret, menghentikan mencret aja. Oh iya benar. Ternyata hasil penelitiannya adalah setiap orang makan Purwoceng yang ditanam di daerah Bogor Cilengsi, ternyata susah buang air besar. Berarti kan kalau mencret sembuh kan? Gitu. Oh iya benar, itu namanya pelajaran, mempelajari karakteristik atau tabiat daerah namanya. Jadi seorang pengobat itu harus hafal betul tiap daerah. Tanaman ini kalau ditanam di daerah ini akan muncul seperti ini dan akan terjadi seperti ini. Jadi wajar ketika Syekh Samsudin, gurunya Muhammad Al-Fatih, Turki, dianggap oleh masyarakat sekitar bisa berbicara dengan tanaman. Padahal saking fahamnya tentang tabiat tanaman obat gitu ya. Bahkan profesornya kayaknya, oh iya juga ya, kok nggak bisa ya kayak jadi Purwoceng obat stamina pria di Dieng. Beda Prof, karena Dieng karakternya dengan Bogor Cilengsi itu beda. Ya. Jangankan Indonesia Cina, ya Pemalang Bogor juga beda, Bogor Gunung Dieng juga beda. Jadi insya Allah untuk di sini bukan insya Allah, memang aman sampai hari ini tuh, memang aman ya. Cengkeh ketemu dengan, jadi apalagi kalau itu ada pelajaran 19-18 itu biasanya kalau belajar sampai 5 tahun ya dapat. Tapi kalau Cina ya Shinsei ya. Kalau nggak belajar Shinsei nggak, di Indonesia cuma nakut-nakuti doang. Nggak apa-apa. 19-18 tidak digunakan di Indonesia, tapi digunakan di para tabib Cina. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Shinsei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shinsei. Shinsei, usia saya 65 tahun, tidak kuat berdiri karena pengapuran. Awalnya semutan di 2017 pada bagian betis ke bawah sampai sekarang. Tolong Shinsei solusi sekalian herbalnya. Syukran, jazakallahu khairan. Sebenarnya ada beberapa makanan yang bisa menghambat sumsum itu masuk ke tulang. Ya. Entah itu anak-anak sehingga susah berjalan, tumbuh kembang lambat itu ya. Atau orang tua yang kemudian pengeroposan dini. Ya, dan ini obatnya tentunya obat yang menambah esensi atau sumsum. Muh. Ada 2 hal ya, silakan pilih. Bisa menggunakan wortel daun-daunnya kemudian di jus. Wortel daun-daunnya kemudian di jus, kemudian diminum. Lakukan 1 kali sehari. Ya. Dulu ketika saya ngomong begitu ada orang yang menanya, kenapa kok harus wortel? Gitu kan. Kenapa harus wortel? Ya jawabannya, karena kelinci makan wortel aja larinya kencang.
Iya. Karena kepada bukan pelajar jelasnya susah. Iya. Kalau pelajar kan gampang jelasinnya karena ada majelis itu. Kalau bukan, dulu ada sempat, jadi ada pasien yang tanya, kenapa harus wortel Sensei? Kenapa nggak tanaman lain? Ya kalau wortel dimakan kelinci aja larinya kencang. Jadi kalau ibu makan wortel, sedaun-daunnya larinya kencang. Jadi begitu ya. Paling gampang jawabnya gitu ya. Ini faktanya begitu ya. Faktanya kelinci makan wortel larinya kencang. Iya. Wortel ya. Atau yang kedua beluntas. Ya, Beluntas. beluntas sekitar 50 cm. Kemudian ini saya pernah menggunakan kepada orang-orang yang tua, bukan pernah tapi beberapa kali menggunakan kepada orang-orang yang tua, dan yang pernah saya lakukan orang yang paling tua adalah 76 atau berapa lah, 75 atau 76 ya saya lupa. Antara itu 75 76, dan dia nggak bisa berjalan. Ya, ternyata mengkonsumsi beluntas dalam jangka waktu 2 pekan, dia sudah mulai bisa berdiri dan tertatih-tatih bisa berjalan. Sumsumnya sudah mulai keisi. Direbus dengan air ya, 2 gelas sampai mendidih, kecilkan apinya, sisakan beri 1 gelas. Kemudian diminum, saling bagi 2, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Pak Ali yang telah bertanya. Masih bertanya melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, bagaimana diet yang baik untuk menurunkan berat badan dan mengecilkan perut, Sensei? Jazakallahu khair. Bagaimana diet yang baik dan benar untuk mengecilkan perut? Ya. Sebenarnya dan berat badan juga. Perutnya kecil nggak ya? Jadi nggak enak loh. Alhamdulillah, katanya orang bilang saya gemuk, tapi ya nggak, perutnya belum besar. Sebenarnya perut besar kan sudah juga disyukuri saja, anggap saja ini karunia yang membuat penampilan kita kayak bos gitu ya. Kalau bos perutnya kecil kan kayak kurang pantas. Ya. Sebenarnya diet yang baik dan benar itu sudah pernah saya sampaikan di Roja ini tentang pola hidup. Ya, dulu di daurah beberapa kali juga sampai berkali-kali. Ya, karena uraiannya kan panjang, dari bangun tidur mau tidur lagi gitu ya. Yang pada intinya makan makanan yang mudah dicerna. Memakan makanan yang mudah dicerna. Jangan memakan makanan yang susah dicerna. Karena diet hari ini, ada beberapa diet yang terkadang menggunakan diet berdasarkan Alkitab. Ya, perjanjian lama atau perjanjian baru. Ya, atau diet yang menggunakan ajaran agama lain ya, ajaran Tao. Nah, seperti misalkan ada yang diet vegetarian. Ya, ada orang yang cocok, ada juga orang yang nggak cocok. Ya, tentu ada tingkatan vegetarian itu. Ada diet food combining, ada orang yang cocok dan ada yang tidak cocok. Ada diet daging, macam-macam ya, diet itu macam-macam. Tapi kalau di dalam pengobatan klasik tidak ada jurus baku, artinya setiap orang punya diet sendiri. Karena kecocokan itu masing-masing orang berbeda. Ya. Karena kadang-kadang orang begini. Kalau saya bilang makan yang paling baik itu tidak 3 kali misalkan, saya bilang begitu ya. Karena dari dulu sebenarnya sebelum ada zaman penjajahan, makan itu nggak sampai 3 kali. Makan itu ya sampai hari, kalau nggak berubah di desa saya, makannya tetap 2 kali. 2 kali. Kalau nggak berubah ya, sekarang berubah. Jadi bahkan petani ya, petani itu ya makan 2 kali. Nelayan juga makan 2 kali. Siang dan sore gitu. Siang dan sore. Nelayan itu biasanya makan itu pagi, itu jam 9 pagi. Habis subuh itu cuman ngeteh. Jam 9 pagi atau jam 10. Kemudian makannya lagi itu nanti sore. Nanya sore. Orang-orang di laut pun begitu. Orang yang di laut berhari-hari. Teman-teman saya yang ada di Cilacap, yang ada di Bali ya. Itu mereka makan siang hari itu kadang-kadang bubur kacang hijau, jajanan lah, atau kalau ada goreng pisang. Kalau nggak ada ya udah ngeteh doang. Siang hari itu ngeteh, nanti makannya lagi habis asar. Sekitar jam 5-an.
Makanya kalau itu daerah saya, itu yang paling bagus daerah saya itu. Ya. Makan 2 kali dietnya. Kalau saya bilang jangan makan ini, jangan makan itu, daerah saya memang nggak ada makanan dulu ya, nggak tahu sekarang. Jadi kayak contohnya misalkan saya bukan diet. Saya nggak mengenal istilah diet sebenarnya ya. Karena diet itu kalau dibahasakan Arab kan sebenarnya al-himyah, berpantang. Ya. Ya kan? Dan berbantang itu kan masing-masing orang berbeda di dalam berpantang. Kayak saya misalkan, saya bukan berarti saya diet, tetapi misalkan saya belum pernah makan donat misalnya. Ya. Saya belum pernah makan otak-otak atau otak ikan deh. Ya. Saya belum pernah makan cimol misalnya. Saya belum pernah makan pempek Palembang. Ini yang saya bilang yang enak-enak, yang orang itu biasa familiar. Itu bukan masalah apa-apa ya, karena memang saya nggak biasa. Saya itu ya kalau boleh dibilang diet, itu saya memakan makanan yang biasa saya makan dan tidak memakan makanan yang tidak biasa saya makan. Jadi dari dulu makanan saya itu aja. Saya kalau di kampung itu makanannya itu kalau bulan puasa itu ya dengan nggak bulan puasa itu sama saja. Cuman ikan, kemudian sayurnya itu pakai sambal atau enggak. Itu aja sudah. Sayurnya itu seringnya kalau nggak kacang atau kangkung apa lah ya, atau daun ubi ya, kemudian ikan dibakar, udah ya. Apakah itu dikatakan diet? Nggak tahu ya. Apakah itu dikatakan diet? Tapi daerah kami yang nggak gendut itu kayak gitu semua ya. Kalau yang gendut berarti udah keluar dari konsep itu ya. Nanti di challenge kan pasti beda lagi pasti karena tiap keluarga kan pola makannya berbeda ya kan. Kalau kami ya, kalau zaman saya dulu kecil itu kan jangan ditiru, artinya dalam keadaan miskin makannya cumi, iya kan. Kerang itu miskin banget, kerang darah itu kalau lagi nggak punya duit banget, pokoknya udah nggak ada ikan, nelayan nggak dapat ikan, paceklik panjang, itu makannya kerang darah, ya kan. Ini orang sekarang, wah kerang darah. Itu kerang darah itu karena kita tinggal ke pantai ngambil kerang gitu. Ngambil kerang darah bawa rebus. Kasarnya begitulah ini bahasa, karena kayak batu kerik. Mudah didapatkan. Ya tinggal ke pantai itu. Kita tinggal selutut aja, kemudian milih yang besar-besar bawa pulang. Kalau kemudian suatu ketika ada yang membeli berarti ya ngambil banyak sekarung dan dijual itu. Makanya itu tuh doang, itu dalam keadaan ya Allah, itu kenangan yang miskin itu. Jadi kalau udah makan kerang itu di desa saya dulu masa saya kecil. Kalau saya sudah makan kerang berarti lagi paceklik yang sangat teramat itu. Kerang itu ya. Itu apakah itu diet? Alam, nggak tahu ya kan. Karena orang lain beda ya. Nggak bisa. Satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Karena suatu ketika orang itu nggak bisa makan korma karena sembelit misalkan. Ada orang yang memang harus makan korma. Ya. Tapi yang paling penting adalah wakul wasrubu wala tusrifu, makan minum kalian jangan berlebih. Dan berlebih ini ada kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ya, yakni cukup dikatakan berlebih kalau dia memakan semua makan yang disukai. Kalau semua makanan disukai dimakan itu namanya berlebih. Jadi ya diet yang benar itu wakul wasrobu wala tusrifu. Lihat tafsirnya di buku-buku tafsir. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini Sensei. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol. Baik, satu nasihat dari guru saya yang beliau nukil dari Al-Mulabihatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada 2 hal yang sangat berfaedah bagi orang yang sakit atau bagi pengobatnya yang mengobati orang sakit. Yang pertama adalah alaikum bimujalasatil ulama, yaitu dekatlah dengan majelisnya atau duduklah dengan para ulama, orang yang menyampaikan keilmuan, orang yang ulama yang dimaksud adalah orang yang punya ilmunya dan akwalnya, melihat perbuatannya dia, yang dia amalkan perbuatannya secara ilmu dan amal itu ya. Kalau ilmu doang kadang-kadang kurang resep kita ya, kalau dia ngomong-ngomong doang. Tapi lihatlah seorang yang menyampaikan kemudian dia menjalankan, seorang ulama. Kemudian yang kedua itu wastimai
kalamil hukama, mendengarkan kalam-kalam atau perkataan-perkataan para ahli hikmah. Ya, karena hikmah itu buruan kaum muslimin yang hilang. Jadi nasihat-nasihat para ahli hikmah itulah yang kadang-kadang justru menyuburkan kita, menenangkan kita, memberikan kepada kita ketenangan gitu ya. Kemudian duduk dengan para ulama juga kita tenang gitu ya. Bahkan bisa tertidur, kalau bisa jangan tertidur ya. Disitulah ketenangan bisa didapat ya. Dari situ kuatlah kolbu, karena obat kolbu itu yaitu ya, obat kolbu itu. Jadi hidupnya kolbu dengan apa yang disampaikan oleh para ulama dan para hukama, para ahli hikmah. Dari situlah kemudian, ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, jadi banyak-banyaklah kita mendulang faedah dari para ulama, kemudian para ahli hikmah yang memberikan hikmah-hikmah kepada kita, yang menuntun kepada kita, ya, sehingga kolbu kita menjadi kuat. Atau orang-orang yang kalau kita melihat, kita ingat kepada Allah. Jangan melihat orang yang membuat kita lupa kepada Allah. Lihatlah wajah-wajah orang yang kalau kita lihat itu, kita ingat kepada Allah. Ini orang, Masya Allah, Allah menciptakan orang kok begini gitu ya. Alim, Masya Allah. Adem kita melihat gitu ya. Kayaknya gitulah, paling enggak begitu. Ketika kita lihat, itu membuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat saja. Kadang banyak orang yang seperti itu. Ya, ya kayak melihat Syekh Abdul Razak aja kan adem. Kayaknya pinginnya ibadah terus ya, kalau ngelihatnya. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Usahakan seperti itu, dan jangan sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang membuat Allah murka ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kira bila taufiq wallahi alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.